6 hari hatam, ini kan berarti setiap kita hatam ada doa yang mustajabah. Nah, maka setiap hari kita berdoa supaya kita menghafalkannya bisa cepat, bisa cerdas, bisa meminta yang diminta. Setelah hatam nanti cepat mendapat jodoh. Nah, itu kan ada doa-doa yang apa perlu diminta kepada Allah. Maka itu mendorong juga untuk supaya cepat. Di samping itu ada qiyamul lail. Entah ini dilaksanakan apa tidak. Jangan sampai Asmaul Husna dibaca, santri-santri masih tidur semua. Ternyata lu baca Asmaul Husna tapi yang tidak baca masih ngorok semua. Ini tidak pas itu. Yang paling tidak setengah 4 Asmaul Husna, yang lain juga harus sudah bangun semua. Ya. Ini ya. Jadi ada waktu sahur untuk kita qiyamul lail, ya sholat paling tidak sholat tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya. Di samping itu pada waktu sahur ini adalah doa sangat mustajab. Diterangkan dalam hadis, Allah ini menggelar rahmatnya, menurunkan turun rahmatnya, turun ke langit pertama. Siapa yang minta akan kami beri, siapa yang berdoa akan kami siapa yang minta akan diberi ya. Nah, ini ada waktu doa-doa yang mustajab ini yang menjadikan kamu bisa cepat ya. Di samping itu mudarosah dengan temannya, karena Nabi menjalankan mudarosah ini ya. Maka paling tidak 1 juz setiap hari, paling tidak. Kalau jadi umpama waktu belajar ini ada 3 waktu ya. Yang satu untuk binador, yang satu untuk murojaahnya, itu di samping kepada guru juga ada kepada temannya ini mudarosah. Orang 2 atau orang 3 gantian membaca. Nah, ini juga akan memperlancar. Ini yang saya sarankan untuk pondok baru, saya sarankan, dan mestinya harus dikerjakan yang pondok dewasa ini. Kemudian ya, di samping itu ketika waktu sahur tadi, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur kamu harus banyak istighfar, karena kita banyak dosa. Kalau banyak dosa ya akan hafalannya cepat hilang atau sukar hafalannya, maka kita beristighfar paling tidak 100 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hanya 3 menit itu sudah lebih. Itu waktu 3 menit, 2 menit ya. Kalau kamu bacanya astagfirullahaladzim itu 2 menit, tapi harusnya istiqomah. Ini ada bonus bagi orang yang selalu baca istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin farjan. Siapa yang melanggengkan istiqomah membacanya istighfar, maka Allah akan menjadikan dari semua kesusahan min kulli hammin makhraja, dijadikan suatu yang menggembirakan. Wa min kulli dhaiqin farja, barang yang sempit, yang yang dirasa sempit akan diberi jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki yang tidak dikira-kira, tidak bisa dihitung. Ini yang mau menetapi istighfar, maka itu supaya dikerjakan semua, nanti bisa supaya maksud kita
bisa terkabul. Amin. Bagi yang anak-anak, yang tingkatannya anak-anak atau yang tingkatannya masih ada sekolahnya, umpama tidak 5 juz, paling tidak adalah 3 juz. Ini 3 juz. Ini coba dipraktekkan, nanti dalam beberapa bulan bisa ada perubahan. 3 juz. 3 juz ini bisa 1 juz yang belum dihafalkan. Kalau ini sudah mulai menghafalkan, kan berarti 1 juz yang akan dihafalkan, 2 juz ini dari awal sampai batas menghafalkan, nanti mengulangi lagi. Jadi tidak sampai khatam tidak apa-apa, tapi pokoknya banyak mengulang. Paling targetnya adalah bin nador 3 juz yang ada sekolahnya itu. 2 juz itu dari awal sampai target hafalannya. Yang 1 juz kalau bisa setiap hari sebelum juz yang belum dihafalkan. Pokoknya hafalnya apa sudah 5 ya. Juz 6 ini setiap hari dibaca, setiap hari dibaca. Nanti dia menghafalkan juz 6 juga akan mudah. Nanti juga akan murojaah. Juz 2 kan 2 juz ini akan mulai juz 1, juz 1, 2, kemudian 3, 4 ini kan setiap berapa hari akan mengulang lagi ya. Ini cara yang agak kita baru ya. Itu ya. Nah, saya ingin mempraktekkan atau ingin supaya ini dipraktekkan dan nanti hasilnya bagaimana, supaya kalau bisa ada laporan ya, kepada saya supaya ini betul-betul nanti kalau bisa baik ya, ini yang kita buat pegangan ya. Jadi murojaah. Bagi yang sudah khatam, yang belum lancar ya, paling tidak ini 6 juz ini harus dilaksanakan. Waktu yang lain bisa untuk melancarkan yang agak belum lancar. Jadi 6 juz ini tetap dilaksanakan. Atau bisa juga yang pakai fami bisyaukin itu ya, artinya 7 hari. Kalau 7 hari itu kadang-kadang bagian yang dibacakan ada yang agak banyak, ada yang sedikit. Kalau 5 juz itu bisa tetap ya. Ya boleh saja pakai yang 7 hari khatam yang ada di dalam Quran Al-Qudus baca. Murojaah ialah mengulangi kembali apa yang sudah dihafal, yang biasa disebut dengan ders. Murojaah adalah penting karena kalau tidak dimurojaah maka hafalannya akan hilang cepat maupun lambat. Apalagi hafalan yang baru, maka harus ada waktu khusus untuk murojaah. Murojaah sering dirasa berat oleh anak-anak, senangnya hanya menambah saja, padahal belum lancar. Jadi kalau nambah senang, misalkan tapi murojaahnya yang berat, maka ini harus diatur. Paling tidak ya seperti tadi yang kami harapkan tadi. Termasuk untuk melaksanakan murojaah ketika setor hafalan yang baru, maka sebaiknya hafalan 4 hari sebelumnya supaya dibaca. Ini kalau setor, kalau guru-guru kelompok ini mestinya ya. Jadi 4 hari sebelumnya, jadi berarti 5 hari ini dibaca. Umpamanya setiap hari menambah 1 halaman, maka ketika setoran membaca 5 halaman, 1 yang baru ditambah 4 yang lama, yang sebelumnya. Kalau sehari 2 halaman, setornya berarti 10 halaman. Ya tinggal
menambahnya. Ya. Setiap satu pekan sebaiknya ada satu hari yang tidak menambah tapi digunakan untuk murojaah. Nah, ini untuk apa? Supaya betul-betul yang dilalui ini bisa lancar. Itu ada hari yang tidak menambah. Tetapi kalau dirasa masih berat yang dihafalkan. Kalau sudah lancar semua ya nggak usah, ini tidak apa-apa. Kalau hafalannya dianggap belum lancar atau bisa juga setiap perempatan juz dilancarkan dulu. Jadi batasan melancarkan ini bisa setiap perempatan ya, harus lancar, setelah itu baru setelah lancar baru ditambah lagi. Atau setengah juz atau satu juz, jadi ya tinggal mauannya saja ya, tinggal kalau anak-anak ya tinggal gurunya. Yang penting kalau kita belum lancar untuk murojaah ini juga akan berat. Jadi kalau numpuk tambahnya belum lancar ini juga akan memperberat. Maka ini yang perlu diwaspadai. Pengaturan waktu untuk kegiatan takbir menjadi sangat penting sekali. Maka seharusnya dibagi menjadi dua, waktu untuk ngelah atau menambah hafalan baru, dan dua waktu untuk deres atau murojaah. Waktu ngelah yang baik adalah waktu fajar sebelum atau sesudah subuh, karena pikiran masih jernih dan bersih. Bisa juga dilakukan pada waktu sebelum tidur, karena sesudah itu tidak ada kegiatan lagi. Ini kebiasaan itu ya. Kalau masih setelah tidur itu pikiran masih bersih, menghafalkan juga akan mudah. Ada yang berpendapat kalau fajar itu nanti kan setelah itu ada kegiatan yang lain. Berpendapat bahwa sebaiknya ya sebelum tidur menghafalkan, karena setelah hafal kan dia tidur, tidak ada kegiatan apa-apa. Ada yang begitu. Nah nanti setelah bangun tidur diulang lagi. Itu kebanyakan begitu ya. Artinya secara umum itu baiknya begitu. Tapi ada juga yang waktu yang lain ya. Kalau siang untuk hafalkan ini sangat mudah bagi dia. Itu ya ada kelainan, artinya tidak biasa. Waktu deres atau murojaah juga harus dibagi menjadi dua, untuk murojaah hafalan yang baru, untuk murojaah hafalan yang lama. Dan ini saya kira kalau di pondok sudah diatur. Tahfidz Al-Quran adalah sesuatu yang sangat berat. Kalau tidak ditekuni, maka Nabi Muhammad berpesan kepada ahli Al-Quran, ta'ahadu hadzal Quran mawalladzi nafsu Muhammadin biyadi lahu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Ini menandakan bahwa menghafal itu mestinya berat, tapi Allah menjanjikan dimudahkan. Jadi Allah memudahkan ini karena asalnya berat. Kalau sudah ringan, ya tidak usah dimudahkan. Kalau sudah mudah diringankan apa gunanya? Jadi memang menghafal ini mestinya adalah sesuatu yang sangat berat, tapi ditanggung oleh Allah, dimudahkan bagi yang mau ya selalu mengingat. Lidzikri kan qad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Zikir itu kan diingat, mengulang-ulang. Maka dengan tadi insya Allah akan menjadi mudah Quran. Itulah sebagai muqaddimah atau yang perlu diperhatikan. Yang selanjutnya kita akan menerangkan dari Al-Quran saja ya. Apa yang perlu kita perhatikan dari Al-Quran akan kami terangkan.
yang kita tadi belum membaca, ya tadi sudah dibuka, tapi kita khusus akan membaca Fatihah yang kita aturkan kepada guru-guru kita, kepada imam-imam kita, supaya kita mendapatkan barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sayyidina sayyidina Abdul Qadir Jilah ya Allah khususnya sayyidina wa ila arwahi aimatul qurra wal wati matruhi majmu'il muqarra'il Qur'an wa qari'i malatul rasulillah nasyidina khususan makhlukul masyhur al-imam Asim bin Abdul Najud wa al-imam Hafiz bin Sulaiman wa khususan al-murabbi al-Syekh Muhammad al-Qudusi wa usulihi wa uruhi wa hawasihi wa azwajihi wa ahlihi Qaddasallahu asrarahum wa nawwara durrahum wa ala darajatihim wa amatana bi abdadihim wa a'ta alaina min barakatihim syai'illahi wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita buka yang nanti saya tunjukkan. Ya, pertama kita membuka halaman nomor 1. Di dalam Quran Al-Qudus di sini ada ta'awudnya. Memang dari yang lain saya kira tidak ada. Cuma kita pisah supaya tidak dianggap bahwa itu Quran. Maka dibawa di atas. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud itu kalau permulaan, jadi belum baca apa-apa, itu ta'awud, baru bismillah. Kalau sebelumnya sudah membaca yang lain, tidak usah ta'awud. Sebelumnya sudah baca Fatihah, Fatihah kan sudah ada ta'awudnya. Kalau akan membaca yang lain, tidak usah ta'awud lagi. Termasuk membaca surat Barokah, kan tidak usah bismillah, maka tidak usah a'udzu lagi kalau sudah Fatihah membaca. Jadi pamannya yang wajib pertama baca Fatihah dulu, kemudian surat Taubah tidak usah a'udzu, tapi langsung suratnya. Kemudian kalau selain Barokah kan diawali dengan basmalah. Di situ halaman pertama, halaman 0, surat Fatihah itu halamannya 0. Ada 1 Yaumul Jumu'ah. Ini itu kalau kita mendarus Al-Quran seperti para sahabat, itu dibagi menjadi 7 hari. Setiap 7 hari hafal dengan cara yaitu fami bisyauqin, fa itu Fatihah, atau kalau kita hitung 3 surat, kemudian 5 surat, 7 surat, kemudian 9 surat, 11 surat, 13 surat, selainnya itu ya, yang hari ke-7 ya. Cuma menghitung yang pertama ini 3 itu tanpa Fatihahnya ya. Jadi surat panjang-panjangnya itu 3. Jadi, itu yang dijalankan para sahabat itu. Itu di sini mau dimulai dari hari Jumat.
hari Jumat. Nanti hari kedua berarti Sabtu ya. Rabi, Mi, Maidah, Maidah dan seterusnya. Di dalam Quran Al-Qudus, orang boleh wakaf menurut sebagian ulama dan tidak boleh wakaf menurut sebagian ulama yang lain untuk Al-Quran ini. Artinya Quran ini itu tandalah yang harus harus tidak boleh wakaf atau harus diteruskan, itu sudah dihilangkan. Jadi yang masih ada di sini itulah yang ada khilaf. Sebagian membolehkan, sebagian tidak boleh. Jadi umpamalah itu kita wakaf, itu tidak usah mengulangi, tidak apa-apa, karena ada yang membolehkan wakaf di situ. Kalau yang harus terus, yang harus wasol, itu sudah tidak ada. Maka kalau yang harus wakaf kan harus diulang lagi mestinya. Jadi tanda-tanda yang harus di sini, yang di sini ini harus dipahami. Seperti wakaf intirori, wakaf yang karena terpaksa. Di situ ada cucuk dua. Cucuk dua itu bagian kanan, bagian kiri. Jadi itu menunjukkan yang pertama di sini adalah wa mimma ya. Alladzina